Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unan Yosita Rahmadina dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0499699109. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang desain subnetting dan routing pada jaringan perusahaan kecil. Pada mata kuliah administrasi jaringan, tugas 1 adalah Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain dengan spesifikasi sebagai berikut. Dapat kita lihat di kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, server 5 perangkat, serta tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabang memiliki total perangkatnya 20, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat dengan alamat IP yang tersedia 192.168.10.0/24. Baik, pada soal yang pertama ini, rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet max, alamat jaringan, rentang alamat IP, alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Dapat kita lihat pada tabel ini. Perancangan jaringan ini menggunakan metode VLSM, yaitu pembagian IP sesuai kebutuhan masing-masing divisi agar lebih efisien. Alamat IP 192.168.10.0/24 dibagi menjadi beberapa subnet. Divisi penjualan menggunakan subnet /26 untuk 50 perangkat. Divisi pemasaran dan kantor cabang menggunakan /27. Divisi TI menggunakan /28 dan server menggunakan /29. Sedangkan koneksi WAN menggunakan /30 karena hanya membutuhkan 2 host. Dengan metode ini, setiap divisi mendapatkan alokasi IP yang cukup serta masih tersedia sisa IP untuk mengembangkan jaringan di masa depan. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2. Buatlah tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet max, next hop yang digunakan. Baiklah, dapat kita lihat pada tabel yang berikut. Untuk routing, digunakan metode routing statis. Router kantor pusat mengarah ke kantor cabang melalui 192.168.10.154. Sedangkan router kantor cabang mengarah ke seluruh jaringan melalui 192.168.10.153. Jadi, subnetting membuat pembagian IP menjadi lebih terstruktur dan routing memastikan komunikasi antar jaringan berjalan dengan baik. Baiklah, itulah sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.